Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo teman-teman, siapa yang udah pernah dengar sholawat ini? Ngacung ya. Harus udah pernah dengar, harus udah pernah ngamalin ya. Nah teman-teman, tahu nggak sholawat ini itu sholawat apa? Mau tahu? Yaudah kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Indah Aguswati. Saya di sini belajar untuk berdakwah melalui sholawat Nabi di mata kuliah ilmu dakwah. Nah, kali ini saya akan membahas sholawat Jibril. Siapa yang udah pernah ngamalin sholawat Jibril sampai 1000 kali? Ngacung, pasti mau nyari rezeki yang banyak ya. Nah, sama dong. Baik, kita langsung aja ya. Apa sih sebenarnya sholawat Jibril itu? Terus, kenapa dinamakan sholawat Jibril? Nah, teman-teman, sholawat Jibril ini sholawat ini disebut dengan nama sholawat Jibril itu karena yang pertama melafadzkan sholawat ini itu adalah malaikat Jibril. Ketika apa? Ketika beliau memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Loh, kok bisa? Iya, waktu itu, pada saat itu ya teman-teman, Nabi Adam akan memegang Siti Hawa, namun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka belum halal, dan Nabi Adam diharuskan membayar mahar. Dalam artian, Nabi Adam harus menikahi Siti Hawa. Lantas Nabi Adam bertanya dong kepada Allah, "Apa maharnya Tuhanku?" Itu tanya Nabi Adam. Dan kemudian Allah berfirman, "Bacalah sholawat kepada kekasihku Muhammad." Lalu pada saat itu malaikat Jibril mendekati Nabi Adam alaihissalam dan membisikkan kepadanya, "Katakan Nabi Adam, shollu ala Muhammad." Nah, dari cerita di atas kita dapat simpulkan bahwasanya sholawat Jibril ini sangatlah pendek, sangatlah singkat, yakni shollu ala Muhammad atau shollu ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karangan Imam Sya'rani, beliau berkata, siapa yang membaca sholawat ini atau yang dimaksud sholawat Jibril, maka dia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan rasa cinta ke dalam hati para manusia kepadanya. Dalam hal ini para ulama menyimpulkan bahwa faidah sholawat Jibril ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah yang pertama, agar dicintai oleh setiap orang. Nah, buat teman-teman yang mau dicintai oleh setiap orang, tidak dibenci, itu bacalah sholawat Jibril. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk teman-teman yang rezekinya sempit, merasa kekurangan dalam hal ekonomi, ya, ini sholawat sangat cocok untuk teman-teman yang ingin rezekinya berlimpah, semua urusan dimudahkan sama Allah. Nah, ini wajib buat diamalkan ya teman-teman. Selanjutnya adalah akan banyak pengikut atau memiliki banyak pengikut. Buat teman-teman yang mau fansnya banyak, silahkan amalkan sholawat ini ya. Maksud pengikut adalah orang-orang yang mencintai kita dengan karena Allah. Yang keempat, selalu diberikan keselamatan atau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman
Intinya jangan lupa dan sebisa mungkin amalkanlah sholawat ini, karena walaupun pendek, sholawat ini mempunyai hikmah yang luar biasa di dalamnya, mempunyai makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kita dalam mengamalkannya? Bagaimana cara untuk mengamalkan sholawat Jibril ini? Salah seorang ulama berkata, agar banyak pengikut, banyak karyawan, dan segala urusannya itu dilancarkan sama Allah. Nah, ulama ini menyarankan untuk membaca sholawat Jibril ini sebanyak 1000 kali setelah sholat maghrib. Nah, cara membacanya itu adalah dimulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 7 kali dengan menahan nafas. Lalu astaghfirullahaladzim, istighfar sebanyak 7 kali dengan menahan nafas yang baru. Jadi sekali nafas bismillah, sekali lagi nafas itu adalah istighfar dengan menahan nafas baru. Lalu membaca shollu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Nah, kalau ini nggak perlu nahan nafas ya teman-teman, karena kalau jika kita nahan nafas ketika kita membaca sholawat sebanyak 1000 kali, ya itu bahaya. Nah, ada juga ulama yang mengizinkan lebih mudah, yaitu cukup membaca shollu ala Muhammad sebanyak 100 kali di setiap harinya setelah selesai sholat maghrib. Namun sebelum membaca sholawat Jibril, terlebih dahulu harus membaca penggalan surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Insya Allah teman-teman, segala hajat dan kebutuhan yang teman-teman inginkan akan terkabul dengan wasilah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkah sholawat Jibril ini. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, atau nanti akan ada pengalaman pribadi dari saya mengenai sholawat Jibril ini atau sholawat Nabi yang sering saya baca. Sebelum itu kita lanjut, marilah kita untuk sama-sama membaca sholawat Jibril ini, dan insya Allah dapat menambah amalan untuk teman-teman, nambah pahala buat teman-teman. Apa yang teman-teman inginkan, hajatnya akan terkabul, amin. Baiklah teman-teman, marilah kita baca bersama sholawat Jibril ini dengan cuplikan video berikut ini.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita telah bersolawat bersama-sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan solawat ini menjadi wasilah untuk kita bersama menjadi segala hajat yang kita inginkan, segala kebutuhan yang kita inginkan itu akan terkabul dengan wasilah sholawat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sesuai dengan apa yang telah saya bicarakan sebelum sholawat bersama, yakni adalah pengalaman pribadi saya mengenai sholawat ini. Nah, ceritanya adalah pada waktu itu saya sudah lulus SMK dan alhamdulillah gratis karena dibiayain orang lain ya teman-teman ya. Jadi bukan dari orang tua. Rezekinya Masya Allah. Dan saat itu saya berpikir kayaknya nggak perlu lagi kalau mau nyusahin orang yang udah ngebantu kita, dari kita itu intinya nggak berdaya pada waktu itu ya. Itu adalah pertolongan Allah, itulah salah satu anugerah berkah yang Allah berikan kepada saya. Pada waktu itu saya pribadi bingung karena belum megang uang sama sekali untuk melanjut kuliah dan gak tahu apa-apa tentang dunia perkuliahan. Gak ada teman, gak ada akses bukan internet teman-teman, akses untuk kesana itu sangat sulit gitu. Nah, ketika itu saya berpikiran gimana caranya untuk mendapat beasiswa. Pada waktu itu saya gak kepikiran sama sekali ada namanya beasiswa bidik misi, sama sekali tidak kepikiran saat itu. Nah, saat lulus SMK, karena saya SMK ya teman-teman, bukan SMA, itu saya mau melanjutkan ke jurusan itu sangat-sangat mahal karena adanya hanya di Jogja. Kebetulan jurusan saya adalah Tata Boga. Dan itu nggak ada di Bandar Lampung, itu belum ada teman-teman. Waktu tahun 2018 itu belum ada. Ya mungkin saya karena nggak tahu kalau sekarang teman-teman. Nah pada waktu itu saya bingung teman-teman, mau lanjut kok mahal. Setelah itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, jika Engkau izinkan hamba untuk lanjut kuliah, maka berikanlah hamba beasiswa atau keringanan dalam kuliah itu kan. Tapi jika Engkau belum mengizinkan hamba berkuliah, langsung beri hamba itu pekerjaan yang dimana hamba itu senang lakuinnya, jadi senang melakukan dan senang menjalankannya, jadi seperti tidak bekerja. Nah, dan kedua adalah teman-teman, singkat cerita waktu lulus pun tiba. Pada waktu itu saya dipanggil oleh sekolah SMK-nya untuk ini lomba inovasi ikan mewakili kota metro teman-teman. Jadi luar biasa ya teman-teman, dipanggil untuk itu, padahal ya skillnya ya standar aja. Nah alhamdulillah dipercaya itu dengan teman saya, dan sampai di sana alhamdulillah bukan menang ya teman-teman, dapat juara, tapi itu juara favorit teman-teman ya, paling terakhir, tapi alhamdulillah dapat sertifikat. Nah dari sertifikat inilah nanti adanya beasiswa. Nah teman-teman, pada waktu itu malamnya ini saya dari Bandar Lampung, malamnya adalah dipanggil oleh bapak saya jam 11 malam untuk pulang, dan 11 malam itu untuk pulang. Kebetulan saya pada waktu itu dari Bandar Lampung langsung ke Punggur, jadi tidak ke metro. Jam 11 malam pulang ke metro untuk bikin surat lamaran kerja.
di suatu lembaga gitu teman-teman, perusahaan teman-teman, lebih tepatnya perusahaan. Dan pada waktu itu saya tidak punya skill sama sekali di bidang itu, tapi ya mungkin itu udah rezeki yang Allah kasih gitu teman-teman. Kalau teman-teman tahu, saya mendapatkan itu semua itu berkat doa dari ibu, dan yang kedua adalah sholawat. Saya ingat betul sholawat sama tahajud, karena pernah mendengar bahwasanya ketika kita tahajud nggak ada namanya doa yang tertolak. Nah itu adalah pegangan saya, betul-betul pegangan saya. Dan saya sholawat kepada Nabi itu banyak teman-teman. Bahkan sholawatnya itu bukan harus dihitung tiap hari, itu bukan. Ketika saya jalan dari ini ke sekolah itu sholawat terus. Ya ngapa-ngapain itu pasti sholawat. Alhamdulillah ingat terus. Nah paginya ya teman-teman, saya langsung disuruh ke sana sama bapak, saya suruh berangkat, dan saat itu juga langsung kerja teman-teman. Dan yang harus teman-teman tahu adalah ketika itu bekerja, saya pertama canggung, wajar ya teman-teman, tapi lama kelamaan itu adalah saya sadar bahwasanya itu adalah jawaban dari doa-doa saya dan terkabul. Saya merasakan kerja seperti bermain. Di situ tidak ada beban sama sekali. Bahkan saya termasuk adalah karyawan yang disiplin teman-teman. Disiplin dalam hal loyalitasnya tinggi juga teman-teman ya. Karyawan terbaik lah, ada predikat seperti itu. Nah itu di umur saya yang masih belasan tahun, belum puluhan teman-teman, belum ada 20 tahun. Nah itu sangat luar biasa teman-teman. Saya bekerja 1 tahun, lalu kemudian saya bingung teman-teman, karena cita-cita saya adalah bekerja dapat dana langsung saya kuliah. Tapi ketika itu saya mikir, loh kan saya nggak ada pendapatan, gimana saya mau kuliah, gimana saya mau bayarnya gitu kan teman-teman, karena kan ada komite atau SPP yang harus kita bayar teman-teman. Lalu pada saat itu saya terlintas, bagaimana caranya mendapat beasiswa. Tapi saya ingat betul bahwasanya saya ini nggak pernah belajar dalam setahun itu, bahkan megang buku mata pelajaran itu sama sekali nggak pernah teman-teman, karena fokus untuk bekerja. Saya pendaftaran itu, singkat cerita, ini sudah 1 tahun saya mendaftar di Institut Agama Islam Negeri Metro, IAIN Metro, itu di tahun 2019. Ketika itu saya cari-cari tahu di tahunnya 2018 itu teman-teman. Maaf salah, itu di 2019. Nah waktu itu carinya awal-awal dari Google, karena nggak punya teman sama sekali di institut. Nah dapatlah namanya beasiswa bidik misi, tapi itu harus tes teman-teman, dan nggak sedikit orangnya, ada ribuan yang tes untuk dapetin beasiswa itu. Nggak sedikit teman-teman, kisaran ada 2000 orang, dan yang diambil hanya 150-an orang. Itu kan luar biasa teman-teman. Dan yang harus teman-teman ingat adalah saya nggak pernah belajar dalam waktu 1 tahun lamanya teman-teman, nggak pernah belajar. Dan pada waktu itu setelah udah mengurus semuanya, dan luar biasa, Masya Allah, sangat-sangat ribet teman-teman ya. Pada waktu itu saya itu udah di-push dari perusahaan untuk harus kejar target, dan itu nggak sedikit teman-teman, banyak puluhan juta teman-teman yang harus dikejar targetnya. Ketika itu saya sempat bukan down mentalnya teman-teman, down fisiknya teman-teman, sampai down karena udah sana sini sampai nggak bisa berhenti teman-teman. Karena mungkin teman-teman yang mendengarkan ini yang anak beasiswa bidik misi bakalan tahu rasa capeknya ngumpulin data-data atau berkas-berkas yang harus dikumpul. Nah qadarullahnya, alhamdulillah teman-teman, saya itu
di malamnya, cuman dalam waktu 1 minggu teman-teman saya hanya belajar kurang lebih 3 kali, dan di besoknya lagi adalah di minggu selanjutnya adalah tes. Saya benar-benar hanya belajar 3 kali, dan waktu itu saya cuman berbekal sholawat teman-teman. Ya intinya jika memang ini udah jalannya Allah bakalan dapat, udah yakin aja kayak gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita minta sama Allah itu harus benar-benar yakin teman-teman. Jangan sampai kita itu nggak yakin sama Allah, itu nggak baik dan itu dosa teman-teman kalau sampai kita nggak yakin sama Allah. Dan singkat cerita, alhamdulillah teman-teman lolos di bidik misi, dan alhamdulillah juga lolos di institutnya, karena kan harus 2 kali tes ya teman-teman, 1 beasiswa, 1 lagi itu untuk institutnya. Dan itu yang saya rasakan ketika saya itu mengamalkan sholawat. Saya berangkat kuliah saya sholawat karena rasa sangat bersyukur gitu teman-teman. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah ngasih rezeki itu luar biasa teman-teman. Bahkan gak kebayang gitu loh teman-teman. Nah dari cerita ini saya percaya 100% the power of sholawat. Jadi teman-teman jangan sampai tinggalin sholawat, jangan sampai tinggalin namanya tahajud. Itu tuh powernya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim tuh sebenarnya powernya adalah itu. Ketika dunia udah nggak mendukung, ya itu power kita lewat jalan langit. Nah itu teman-teman ya. Jadi perbanyakin sholawat, apapun hajatnya itu bakalan terkabul, dan teman-teman harus percaya 100%. Nah itulah teman-teman, maaf jika panjang kali lebar kali tinggi, suaranya kurang bagus, tapi emang ini adalah true story teman-teman. Saya sendiri yang merasakan, saya sendiri yang luar biasa intinya teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai tinggalkan yang namanya sholawat, karena itu sangat luar biasa, sangat wow banget untuk kehidupan kalian. Apapun itu, ketika kita ngerasa kayaknya nggak sampai deh kalau bisa kayak gitu, udah yakin aja, sholawatin apapun. Kalian teman-teman ingin HP, teman-teman ingin laptop, tapi dari usaha diri sendiri, sholawatin aja teman-teman. Insya Allah kalau kita yakin sama Allah, ya Allah bakalan kasih. Tapi kalau kita nggak yakin sama Allah, ya gimana Allah mau ngasih gitu kan? Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ingat ya teman-teman, Allah tergantung prasangka hambanya. Ketika kita yakin 100% sama Allah dengan caranya Allah, itu bakalan ngena banget di kita. Baiklah teman-teman, segitu aja ya pertemuan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil ibroh dari cerita yang telah saya sampaikan, dari sholawat Jibril yang telah saya jelaskan di awal tadi, beserta dengan keutamaan dari sholawat Jibril itu dan cara mengamalkan sholawat Jibril. Teman-teman, saya pamit undur diri. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikannya kurang enak didengar dan terasa membosankan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Jika ada kesalahan kata dari saya yang menyakiti atau menyinggung hati kalian, hati teman-teman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.